Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linear berganda. Lanjutan dari rekaman sebelumnya tentang analisis regresi linear sederhana. Perbedaan mendasar dari analisis regresi linear berganda dan sederhana ini adalah pada variabel X-nya. Saya ingatkan lagi, kalau dalam analisis regresi kita mengenal variabel X dan variabel Y. Variabel X adalah variabel prediktor, yaitu variabel yang mempengaruhi, sementara variabel Y adalah variabel respon atau variabel yang dipengaruhi. Nah, untuk analisis regresi linear berganda, kita mempunyai variabel Y-nya 1, tetapi variabel responnya variabel Y atau variabel responnya hanya 1, tetapi variabel prediktornya itu lebih dari 1. Bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jika variabel prediktornya 2, persamaan regresinya menjadi seperti ini. Jika variabel respon, prediktor maksud saya. Jika variabel prediktornya 3, maka persamaan regresinya seperti ini. Dan jika ada K variabel prediktor, maka betanya jalan sampai K variabel prediktor. Untuk perhitungannya memang lebih panjang daripada analisis regresi linear sederhana. Ini saya contohkan menggunakan 2 variabel prediktor. Ada B1, B2, dan A. Nah, untuk menghitung B1, ada elemen A sampai F yang harus dihitung dulu. A ini sampai F. B2 pun ada elemen A sampai F yang harus dihitung. Jadi pertama-tama, misalkan saya punya kasus, suatu lembaga bimbingan belajar menggunakan 11 orang siswa dalam suatu penelitian. Maaf sebentar. Saya lanjutkan lagi. Maaf tadi ada gangguan. Suatu lembaga bimbingan belajar menggunakan 11 orang siswa dalam suatu penelitian untuk mengetahui besarnya pengaruh lama belajar dan nilai tryout terhadap nilai rapot. Berarti X-nya ada 2, yaitu lama belajar dan nilai tryout, karena X adalah yang mempengaruhi, sementara Y adalah variabel yang dipengaruhi. Y-nya adalah nilai rapot. Nah, Y, X1, X2 sudah ada datanya. Pertama-tama, sesuai dengan tahapan ini, kita harus menghitung dulu A sampai F. A rumusnya ini, F sampai F ini. Nah, kita harus hitung komponen-komponen yang ada di A dan A sampai dengan F. Ada X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1, X2, X1Y, dan X2Y. Nah, ini setelah kita hitung semuanya, kita jumlahkan di kolom yang paling bawah. Untuk A, sigma X1 kuadrat min sigma X1 dikuadratkan per N. Nah, sigma X1 kuadrat berarti dari 216 ini dikurangi sigma X. X saja berarti 46 per 11. 11 adalah datanya N. Ketemu A. B juga sama, kita ikuti dari alur rumusnya. X2 kuadrat, X2 berarti 933, X2 kuadrat berarti yang ini ya, 79227, min X2 yang dikuadratkan, jumlah X2 933 kuadrat per 11, dan seterusnya. Misalkan untuk yang E, X2Y berarti yang ini, 76.603,6, min 933 kali 902,1. Jadi sigma X2 dan sigma Y2 sendiri. Nah, ini kita dapatkan nilai A sampai F untuk menghitung nilai B1, B2, dan A. Nah, setelah dapat nilai A sampai F, B1-nya tinggal kita substitusikan. B kali D min E kali F per A kali B min F kuadrat. B2 A kali E min D kali F
per A kali B min F kuadrat. Jadi tinggal substitusikan dari komponen A sampai F. Ketemu B1-nya 0,99, B2-nya 0,59. Dan A-nya persamaannya adalah sigma Y min B1 kali X1 min B2 kali X2 per N. Nah, ini ketemu A-nya 27,83. Kalau tadi analisis regresi linear sederhana, itu persamaannya hanya A plus BX. Kalau ini karena ada 2X, berarti ada B1 dan ada B2. Untuk yang pertama, rata-rata nilai rapot adalah 27,83 saat lama belajar bernilai 0. Nah, kalau menginterpretasikan A, B1, B2 dianggap 0. Yang kedua, karena semua B1 dan B2-nya positif, maka di sini juga positif, tidak negatif seperti analisis regresi linear. Karena tadi B-nya dapatnya negatif. Kalau negatif tetap ditulis negatif, positif tetap ditulis positif. Setiap penambahan satu satuan lama belajar, karena X1-nya adalah lama belajar dalam jam, maka akan meningkatkan nilai rapot sebesar koefisiennya ini, 0,99, dengan menganggap nilai tryout itu adalah X2-nya bernilai konstan. Saat menginterpretasikan X1, X2-nya dianggap konstan. Saat menginterpretasikan X2, X1-nya dianggap konstan. Setiap penambahan satu satuan nilai tryout, maka akan meningkatkan nilai rapot sebesar 0,59 dengan menganggap lama belajar bernilai konstan. Ini untuk interpretasi yang B2. Nah, untuk yang analisis regresi linear berganda dengan 3, 4, 5, 6, atau lebih variabel respon, variabel prediktor, saya kok keliru dari tadi. Variabel prediktor, X-nya banyak, tidak disarankan untuk menghitung manual, tapi menggunakan software, bisa SPSS, bisa Minitab. Itu memang lebih gampang, tapi kita tidak akan tahu prosesnya seperti apa. Nah, ini kita jelaskan prosesnya satu persatu, sampai dapatkan persamaan regresinya. Nanti akan kita coba di kesempatan selanjutnya untuk menggunakan software, bisa Minitab, bisa SPSS. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.